Saya tengah berada di salah satu ruangan kelas di rumah perubahan. Di sini biasa kami melatih mengenai disruptions. Para peserta biasanya adalah para pengusaha yang sadar betul bahwa perusahaan mereka sedang berada dalam ancaman. Karena ancaman bisnisnya, customersnya berpindah kepada usaha-usaha baru. Dan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang memindahkan customer kita. Jadi memang kita harus memikirkan bagaimana strategi ini harus kita reformulisasi. Dan salah satu caranya adalah kita menggunakan bisnis model. Sebab persaingan dari masa ke masa itu berubah. Ketika dulu adalah terjadi persaingan antar produk. Coca-Cola lawan Pepsi Cola. Mustika Ayu melawan Sari Ayu. Ya, tolak angin melawan antangin. Dan seterusnya. Semua adalah antar produk. Terjadi kompetisi yang seperti itu. Dan tiba-tiba sekarang kita melihat bahwa persaingan sifatnya sudah berubah. Bukan lagi semata-mata antar produk. Tetapi sudah terjadi antar bisnis model. Ya, bisnis model. Bisnis model itu apa sih? Sederhana kok. Bisnis model adalah how we plan to make money. Bagaimana kita merencanakan dapat uangnya. Ya, dapat uangnya dari mana nih? Biasanya kita berpikir dalam peradaban yang lalu dapat uangnya itu adalah bagaimana kita memasarkan sebuah produk. Jadi kita dapat uang dari customer. Oleh karena itu maka yang dilakukan adalah analisis SWOT. Kita menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threats. Peluang yang ada, ancaman-ancaman yang ada, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Apakah itu di packaging, apakah di SDM, apakah di pricing, dan lain sebagainya. Dan kita juga melakukan identifikasi, yaitu identifikasi kompetitor kita. Sehingga dengan demikian maka kalau kompetitor kita membuat produk baru berhasil, kita pun ikut-ikutan. Kita melihat jamu tadinya adalah jamu bubuk, semuanya bikin jamu bubuk. Begitu salah satu pelaku dan berhasil membuat jamu yang tidak lagi pahit, agak manis, dan jamu itu adalah jamu cair. Maka semuanya membuat produk jamu cair dalam saset. Produk dilawan dengan produk. Anda lihat juga antara Coca-Cola lawan Pepsi Cola. Ketika yang satu membuat lebih manis, yang lain juga membuat lebih manis. Padahal belum tentu customernya suka demikian. Dan kita juga lihat ketika terjadi persaingan antar perusahaan telco. Yang satu turunin harga, yang lain turunin harga. Bahkan terus kemudian muncullah iklannya di televisi dan Anda barangkali masih ingat. Kalau ada yang berani menawarkan harganya Rp1, maka gua akan kawin sama monyet. Dan akhirnya dia kawin beneran dengan monyet menurut iklan itu. Karena ternyata ditemui sebuah produk yang menawarkan Rp1 per detik untuk biaya percakapan. Dan kemudian kita tidak menyadari bahwa ternyata yang bertarung itu adalah bisnis model. Bukan produk lawan produk. Di dalam contoh perusahaan telekomunikasi tadi, kita menemukan ternyata perusahaan telco yang ikut perang harga, ternyata justru mengalami kerugian. Salah satu pelaku usaha namanya XL saat itu menurunkan harganya menjadi Rp1 bukan karena dia ingin perang harga, bukan semata-mata karena dia ingin mendapatkan the whole customers, tetapi dia ingin merubah bisnis model. Bisnis modelnya itu diperiksa sampai ke dalam dan cost structure-nya mereka rubah. Mereka tidak lagi mau memakai pendekatan own economy, tapi mereka mau pakainya sharing. Dulu mereka menyewa satu atau membuat, memiliki satu menara BTS untuk satu merek. Jadi XL punya sendiri, Telkomsel punya sendiri, dan kita tahu juga kemudian Indosat juga punya sendiri. Satu tiang, berapa biaya investasinya? Hanya diisi oleh satu menara BTS, satu alat saja. Padahal dalam satu tiang itu bisa ditaruh di sini ada XL, di sini ada Telkomsel, di sini ada Asia, di sini ada Indosat dan lain sebagainya. Sharing, satu tempat rame-rame. Tapi egoisme dan didrive oleh vendor, mereka tidak mau melakukan itu. Dan akhirnya semua kolaps, biayanya jadi mahal. XL kemudian cracking the cost sedemikian rupa sehingga kemudian mereka bisa menjual harganya Rp1 karena mereka numpang pakai BTS lain dan lain sebagainya. Banyak cost structure yang mereka rubah. Dan akibatnya setelah itu mereka bisa bikin harganya lebih murah. Nah, ketika yang lain ikut masuk ke lebih murah, mereka tidak bisa bersaing. Mengapa tidak bisa bersaing? Jawabnya karena keadaan internal model bisnisnya tidak dirubah. Jadi mereka berbisnis bersaing dengan cost structure. Biaya produksi sudah tinggi. Harganya menjadi Rp30. Kenapa? Karena biaya produksinya Rp25. Mereka dapat margin Rp5.
Sedangkan perusahaan yang baru ini mengcrack cost-nya sedemikian rupa sehingga cost-nya menjadi di bawah Rp1 sehingga mereka bisa menjual dengan harga Rp1. Ini bukan perang harga, ini bisnis model. Bahkan culture penggajian karyawan, metode kerja mereka bongkar semua. Dan belakangan juga terjadi keributan karena pemerintah tidak mengerti bagaimana pertarungan dalam bisnis model. Saya kasih contoh pada Anda sebuah berita yang dimuat di harian New York Times tentang bisnisnya 7-Eleven. 7-Eleven adalah sebuah perusahaan yang Anda tahu itu dibikin dengan nama 7-Eleven karena they open at 7 and close at 11 p.m. Dan barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang orang lupa beli di supermarket. Anda tidak mau kan pergi ke hypermarket yang jauh di pinggir kota untuk hanya membeli satu bungkus roti, pasta gigi yang terlupa, atau obat-obatan tertentu, atau minuman tertentu, atau sabun. Kadang Anda lupa membelinya, habis di rumah. Maka mereka mengembangkan konsep convenience store. Sedekat mungkin dengan konsumen, dan kemudian juga barang-barang yang dijual adalah yang ya orang tidak ingin jauh-jauh lah untuk belinya. Dan kemudian 7-Eleven ini metodenya diikuti oleh yang lain. Di Indonesia ada Alfa, Indomaret yang kita kenal dalam rumpun convenience store. Sedekat mungkin dengan konsumen, dengan barang-barang yang sehari-hari dibutuhkan. Dan mereka kemudian bertarung dalam harga dan iklan. Sampai kemudian suatu ketika muncullah anak muda Indonesia dan ingin mendapatkan license franchise untuk mengoperasikan 7-Eleven di Indonesia. Mereka merubah model bisnisnya dan disetujui oleh ownernya di luar negeri. Dan kemudian dibukalah di Jakarta. So 7-Eleven Indonesia menjadi satu-satunya 7-Eleven yang memulai dengan judul 7 till 11, ya 7-Eleven, tetapi beroperasi 24 jam. Mengapa 24 jam? Karena ini model bisnis dan mereka paham betul konsumennya adalah anak-anak muda, Generation C. Dan Generation C seperti yang saya sebutkan pada Anda tadi, konsep Maslow yang paling bawah kebutuhannya bukan sandang pangan papan, tetapi wifi dan power bank. Jadi oleh 7-Eleven Indonesia disediakanlah wifi menjadi tempat anak muda nongkrong. Dan anak muda nongkrong itu temannya kopi, nasi goreng, kemudian juga hotdog, ya, roti dan sebagainya. Sehingga anak-anak muda ini menjadikan tempat anak muda nongkrong di 7-Eleven karena juga ada wifi-nya. Jadi saudara-saudara sekalian, pertarungan antara 7-Eleven melawan Circle K, melawan Indomaret, melawan Alfa itu sudah berbeda. Mereka bertarung dalam model bisnis. Yang satu model bisnisnya adalah untuk tempat anak muda nongkrong, yang satu adalah tempat untuk orang belanja kebutuhan sehari-hari pada jam 7 sampai jam 11. Sedangkan dia 24 jam. Anda lihat 7-Eleven menjadi ramai tempat anak muda nongkrong. That is business model. Nah, bisnis model ini belakangan digunakan untuk mencari pendapatan termasuk oleh mereka yang melakukan disruptions. Di tempat ini, di ruangan ini, para eksekutif datang dari berbagai perusahaan, bahkan juga dari luar negeri datang ke sini untuk belajar mereformulasi strategi dalam rangka menghadapi era yang disruptif ini. Saya akan teruskan nanti.